Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami definisi persamaan diferensial homogen dan bagaimana mengidentifikasi persamaan diferensial homogen, kemudian menentukan solusi umum dan khusus persamaan diferensial homogen. Nah, eh, seperti yang sudah kita pelajari bahwa untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kita dapat kita lakukan dengan integralkan semua suku yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Apabila persamaan diferensial itu tidak bisa langsung kita integralkan, maka kita pisahkan dulu variabel-variabelnya sehingga setiap suku hanya mengandung satu variabel yang sama saja. Nah, itu dinamakan dengan variabel terpisah, persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, untuk kali ini ada persamaan diferensial yang tidak bisa langsung kita pisahkan variabelnya karena persamaan tersebut eh, tidak bisa langsung direduksi, variabel-variabelnya itu menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Nah, persamaan diferensial seperti ini bisa jadi dia merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, tetapi persamaan diferensial homogen itu harus diidentifikasi dulu dari persamaan diferensial yang diberikan. Nah, definisi persamaan diferensial homogen itu dia dikatakan persamaan diferensial homogen apabila fungsi fx, y dx ditambah gx, y dy sama dengan 0 apabila ada dua suku pada persamaan diferensial tersebut, itu dikatakan homogen apabila fungsi-fungsi pembentuk persamaan diferensial tersebut yaitu fx, y dan gx, y itu adalah fungsi yang homogen. Nah, homogen di sini adalah homogen yang derajatnya sama. Jadi derajat fungsi tersebut sama. Biasanya derajat itu ditandai dengan pangkat tertinggi variabel bebas pada fungsi tersebut. Oke. Kemudian sifat homogenitas fungsi f dan g dapat diketahui melalui definisi berikut. Jadi suatu fungsi fx, y dikatakan homogen berderajat n. Jadi sama derajatnya, jadi setiap suku itu sama derajatnya jika terdapat lambda sedemikian sehingga f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y. Jadi kalau kita mau ngecek fungsi itu apakah fungsi homogen atau tidak, kita harus cek fungsi tersebut apakah setelah x-nya kita ganti dengan lambda x, lalu y-nya kita ganti dengan lambda y, apakah nanti bisa menjadi lambda pangkat n fungsi asalnya. Jadi lambda pangkat n dikali fungsi asalnya. Oke, kita lihat contoh. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial 4x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx ditambah 4xy dy sama dengan 0. Kita perhatikan di sini. Kalau kita mau langsung integralkan, ini jelas tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena fungsi yang di dekat dx itu mengandung x dan y. Yang di dekat dy mengandung xy. Nah, kalau begitu kita pisahkan variabelnya seperti yang sudah kita pelajari, yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Kalau yang 4xy ini bisa kita pisahkan, ya kita bagi saja dia dengan x. Tetapi kalau yang di sini 4x kuadrat dikurang 3y kuadrat, itu kita tidak bisa memisahkannya. Ya, jadi kita harus eh, identifikasi apakah ini merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, jadi begitu. Nah, kita lihat dua suku. Suku pertamanya yaitu, jadi persamaan diferensial itu terdiri dari dua suku. Persamaan diferensial suku pertamanya 4x kuadrat kurang 3y kuadrat. Kita beri nama fx, y fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua itu kita beri nama gx, y. Ya. Nah, dua fungsi ini harus kita lihat apakah homogen. Jadi fungsi f dengan fungsi g, apakah dia memenuhi sifat homogenitas ini, ya. Jadi apakah dia memenuhi ini.
Baik, kita kerjakan. Jadi fungsi yang pertama, ya, fungsi yang pertama kita lihat di sini fx, y 4x kuadrat kurang 3y kuadrat. Nah, eh, kita mau melihat apakah f lambda x, lambda y bisa kita jadikan menjadi lambda pangkat n fx, y, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi si x kita ganti dengan lambda x. Jadi x-nya ganti dengan lambda x. Y ganti dengan lambda y. Lalu kita kuadratkan, berarti kan 4 lambda kuadrat x kuadrat dikurangi dengan 3 lambda kuadrat y kuadrat. Karena sama-sama mengandung lambda kuadrat, kita keluarkan lambda kuadrat. Lambda kuadrat di luar, maka yang di dalam adalah 4x kuadrat kurang 3y kuadrat. Nah, 4x kuadrat kurang 3y kuadrat ini kan sama dia dengan fungsi asal ini. Kan sama. Apa nama fungsi asal ini? Fungsi asal ini adalah fx, y. Sehingga lambda kuadrat kita kalikan dengan fx, y. Nah, kita lihat dari sifat bahwa f lambda x, lambda y sama dengan lambda kuadrat fx, y. Nah, fungsi f-nya ini berderajat 2. Oke, lalu kita cek dengan fungsi g-nya. Fungsi G itu adalah 4xy. Nah, kita lihat apakah fungsi G ini dia sama dengan lambda pangkat N G, fungsi G, ya. X-nya kita ganti dengan lambda X, Y-nya ganti dengan lambda Y. Kalikan, lambda kali lambda, lambda kuadrat, X kali Y, XY. Lambda kuadratnya kita keluarkan, maka yang di dalam 4xy. Perhatikan 4xy. 4xy itu kan fungsi G. Berarti lambda kuadrat GXY. Oke, karena dia pangkat 2 berarti berderajat 2. Nah, fungsi F berderajat 2, fungsi G berderajat 2, maka dapat dikatakan bahwa persamaan diferensial tersebut homogen berderajat 2. Karena dia homogen berderajat 2, maka kita dapat lakukan penyelesaian persamaan diferensial tersebut menggunakan langkah-langkah persamaan diferensial homogen. Nah, bagaimana cara menentukan solusi persamaan diferensial homogen? Langkah pertama adalah gunakan transformasi untuk mereduksi persamaan diferensial homogen ke bentuk variabel terpisah. Jadi maksudnya persamaan diferensial homogen tersebut kita buat menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Apabila sudah bisa dipisahkan, baru kita integralkan kedua sukunya atau semua sukunya kita integralkan. Nah, bagaimana cara transformasinya? Maka begini, persamaan diferensial yang homogen tadi kita ganti, kita substitusi, kita ganti y-nya dengan ux, lalu ganti dy-nya dengan xdu tambah udx. Nah, apabila ini sudah dikerjakan, kemudian persamaan diferensial hasil dari substitusi tersebut itu kita gunakan aturan variabel terpisah, ya, variabel terpisah. Jadi yang sudah kita lakukan substitusi kita jadikan dia menjadi variabel terpisah. Nah, kemudian setelah kita lakukan penyelesaian menggunakan variabel terpisah, maka yang muncul nanti adalah variabel u, ya. Padahal soal persamaan diferensialnya adalah variabelnya x dan y. Sehingga variabel U pada hasil akhir itu harus kita kembalikan. Karena Y-nya tadi substitusinya adalah U kali X, maka si U tadi kita ganti menjadi Y per X pada hasil terakhir yang diperoleh. Sehingga hasil terakhir yang mengganti U dengan Y per X itulah solusi umum dari persamaan diferensial homogen. Baik, untuk dapat lebih dipahami, mari kita kerjakan soal yang tadi. Tadi kan sudah diminta untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial 4x kuadrat kurang 3y kuadrat dx ditambah 4x dy sama dengan 0. Tadi kan sudah dibuktikan bahwa 4x kuadrat dikurang 3y kuadrat dengan 4x y dy adalah homogen berderajat 2. Nah, karena itu kita bisa lanjutkan dengan mensubstitusi y ganti dengan ux, lalu dy ganti dengan xdu ditambah udx. Nah, maksudnya yang mana? Ini y yang ini.
lalu Y yang ini, kita ganti dengan UX. Lalu DY yang ini, kita ganti dengan XDU ditambah UDX. Sehingga hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Lalu sederhanakan, jadi begini. Sederhanakan kembali, kumpulkan DX dengan DX, DU dengan DU, seperti itu. Lalu kita perhatikan persamaan ini, 4X kuadrat DX ditambah 4X pangkat 3 U DU, ditambah X kuadrat U pangkat 2 DS. Sepertinya sama-sama mengandung X pangkat 2. Lalu kita keluarkan X pangkat 2, maka tinggal 4DX ditambah 4X U DU, ditambah U kuadrat DX sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan X kuadrat. Untuk apa kita bagi dengan X kuadrat? Supaya X kuadrat ini hilang. Nah, sehingga hasilnya tinggal seperti ini. Nah, persamaan diferensial ini kita kumpulkan menjadi 4 tambah U kuadrat DX ditambah 4XU DU sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita kerjakan dengan memisahkan variabelnya. Yaitu kalau ada DX berarti 4 tambah U kuadrat ini harus hilang. Kalau ada DU berarti X-nya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita bagi dengan X kali 4 tambah U kuadrat. Seperti kita mengerjakan persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, jadi persamaan ini 4 tambah U kuadrat DX ditambah 4X U DU itu kita bagi dengan X kali 4 tambah U kuadrat. Nah, hasilnya adalah 4 tambah U kuadrat kan kalau dibagi dengan 4 tambah U kuadrat kan habis. Yang tinggal ada 1/X dx. Lalu yang ini X-nya habis, ya. Tinggal 4, ini berarti 4X UDU, kita perhatikan dulu bentar. Ya. Nah, karena di sini X-nya kita hilangkan, maka tinggal 4U ya. Sorry, di sini ketinggalan 4U per 4 tambah U kuadrat DU. Nah, kita integralkan kedua ruas. Kita peroleh adalah integral dari 1/X dx ditambah dengan, nah, kita cek dulu. Apakah integral dari 4U DU per 4 tambah U kuadrat, itu apa integralnya? Kita cek. Kita misal, jadi ini integral substitusi ya. Misalnya A sama dengan 4 tambah U kuadrat DA sama dengan 2U DU, ya. Sehingga integral ini merupakan DA 2U DU. Berarti kalau 2DA itu kan 4U DU ya. Sehingga di sini 2DA per A, yaitu 2 ln A. Ya, 2 ln A. Ya, betul. Berarti hasilnya betul ini. 2 ln A. A-nya kan 4 tambah U kuadrat ya. Jadi ini sudah betul. Nah, kemudian pangkat 2 ini saya naikkan ke atas ya. Jadi ln 4 tambah U kuadrat pangkat 2. Kemudian ln X dapat dari integral 1/X ya. Ln X ditambah 4 tambah U kuadrat pangkat 2. Ini apa? Yaitu dengan sifat logaritma, kalau ditambah maka dapat dirubah menjadi perkalian ya. Ini perkalian. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini karena ln, di sini C bisa menjadi ln E pangkat C. Sehingga ln-nya kita buang, yang tinggal adalah X kali 4 tambah U kuadrat pangkat 2 sama dengan E pangkat C. Nah, karena ini masih mengandung U, padahal pada persamaan diferensial asal itu tidak ada U, maka U-nya kita ganti dengan Y per X. Oke. Nah, Y per X kita ganti di U. Hasilnya seperti ini. Nah, hasil ini adalah solusi umum. Nah, solusi umumnya dari persamaan diferensial yang tadi kita identifikasi menjadi persamaan diferensial homogen. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, contoh kedua.
Tentukan solusi khusus persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan x pangkat 2 e pangkat min y per x ditambah y pangkat 2 per xy. Di mana diketahui pada saat x-nya 1, y-nya 0. Nah, untuk dapat mengerjakannya, tentu kita kali silang dulu ya, supaya dy per dx-nya berpisah. Sehingga kita dapat lihat di sini bahwa xy kali dy sama dengan x kuadrat e pangkat min y per x y kuadrat dx. Lalu kita kumpulkan seperti ini. Nah, kita lihat dulu apakah persamaan diferensial ini homogen. Kalau iya, maka kita dapat lakukan langkah-langkah seperti tadi. Oke, dapat kita lihat, kita buat di sini bahwa f(x, y) sama dengan x kuadrat e pangkat min y per x ditambah y kuadrat, kita ganti dengan lambda x, lambda y, sama dengan, x-nya kita ganti dengan lambda x kuadrat e pangkat min lambda y per lambda x, ditambah lambda y kuadrat. Kita cek, lambda x kuadrat berarti kan lambda kuadrat x kuadrat e. Lambda dengan lambda kita coret, tinggal min y per x ditambah lambda kuadrat y kuadrat sama dengan lambda kuadrat kita keluarkan. Yang tinggal adalah x kuadrat e pangkat min y per x ditambah y kuadrat. Apakah fungsinya itu sama sudah dengan fx, y? Ya, x kuadrat e pangkat min y. Ya, sudah sama. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa dia homogen berderajat 2. Oke, kita perhatikan untuk fungsi satu lagi, yaitu fungsi g x, y sama dengan x, y, dy. Ya, jadi ini fungsi yang kedua. Kita ganti dia dengan lambda, g, lambda x, lambda y sama dengan lambda x kali lambda y sama dengan lambda kuadrat xy. Kan xy itu g ya, jadi lambda kuadrat g x, y. Sehingga dapat kita lihat bahwa G lambda X, lambda Y itu sama dengan lambda kuadrat G X, Y. Jadi juga dia homogen. Homogen, berderajat 2. Oke. Karena dia persamaan diferensial homogen, maka dapat kita lakukan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial homogen, gitu ya. Nah, kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita substitusi y sama dengan ux, lalu dy-nya dengan x du tambah u dx ke persamaan diferensial yang tadi diketahui, ya. Jadi siapa saja yang mau diganti? Y yang ini, ya. Y yang ini, oke, ganti. Y ini ganti. dy ganti. dy-nya ganti dengan x du ditambah u dx. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan x kuadrat e, karena ini x per x, jadi tinggal min u, ya. Kemudian ini u kuadrat x kuadrat, oke. Ini x kali x kali x, x pangkat 3, u du. Min dengan plus berarti min. X kali X, X kuadrat, oke. U kali U kuadrat dx. Oke, sampai di sini udah benar. Nah, kemudian kita gabungkan dx ini ya dengan ada yang hilang, habis, yang ini habis. U kuadrat X kuadrat dx kita kurang dengan X kuadrat U kuadrat dx habis. Maka yang tinggal min X pangkat 3 U du. Nah, ini dapat kita pisahkan variabelnya. Kita bagi dengan yang mana? Kita perhatikan. Ini dx, berarti ini harus hilang. E pangkat min U. Ini du, maka x pangkat 3 harus hilang. Maka kita bagi dia dengan e pangkat min U kali x pangkat 3.
Nah, setelah kita bagi, hasilnya X pangkat min 1. Jadi semua ruas ini, semua suku ini kita bagi dengan ini. Hasilnya seperti ini. Atau boleh kita tulis dengan 1/X dx dikurang U kali E pangkat U. Ya, U kali E pangkat U. Oke. Nah, kita integralkan kedua ruas, kita peroleh 1/X itu kan kalau diintegralkan, jadi kita integralkan 1/X dx. Lalu kita integralkan U, E, U, pangkat U ya, DU. Sama dengan integralkan dari 0 itu C. Sehingga hasilnya ini. Ya. Kemudian kita satukan ln-nya, ln X dikurang, ya ini kita kumpulkan. Kemudian U, ini masih mengandung U, jadi solusinya itu belum dapat karena U-nya harus diganti dulu dengan Y/X. Oke. Nah, setelah kita ganti dapatlah solusi umumnya ini. Lalu karena ada tadi Y1 sama dengan 0, artinya ganti X-nya sama dengan 1, maka ganti Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita gantikan ternyata kita peroleh C. Berapa C-nya? Ya, kita peroleh C-nya berapa, yaitu ln 1 dikurang E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1 ya. Lalu ini 1 kali min 1. Berarti kan min 1. Min 1 di sini ln 1. Ln 1 itu berapa? Ln 1 itu 0 ya. Berarti dia menjadinya, jadi hasilnya C-nya berapa? 1 ya. Sehingga solusi khususnya apa? Ln X dikurang E pangkat Y/X dikali Y/X kurang 1 sama dengan 1. Nah, inilah yang disebut dengan solusi khusus. Oke, saya rasa dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dipahami, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang sedang belajar persamaan diferensial homogen. Nah, untuk latihan mungkin dapat dikerjakan latihan ini, tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Ada 3 soal. Nomor 1 dan 2 berarti solusi umum saja. Nomor 3 solusi khusus. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat berlatih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.